Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zulfadli, Muhammad Kadafi, Zulkarnain, Ricky Rusada, Megi Alvino, Sarah Rahayu, Indah Rambe, Muhammad Arif, Erik Gusnandar, dan Ahmad Hamdi. Kami berasal dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, langsung saja kami masuk pada materi. Pada uji ini kita akan mempelajari pengertian dari uji T, jenis-jenis dari uji T, dan juga bagaimana cara untuk menguji T. Kita mulai saja. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Jadi bisa kalian bedakan ya, kalau korelasi itu untuk menguji hubungan, kalau regresi itu untuk memprediksi. Kalau uji T ini adalah untuk menguji perbedaan. Nah, untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval, karena OGT ini termasuk ke dalam statistik paramatik, sehingga membutuhkan asumsi antara lain data dari kedua kelompok harus diambil secara acak, data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain, dan data dari kedua kelompok harus distribusi normal, dan juga varian kedua kelompok adalah homogen. Maksudnya adalah uji homogenitas yang harus terpenuhi. Uji atau t-test ini kita gunakan untuk menguji perbedaan. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah independent simple t-test, atau kalian jika menemukan bahasa buku Indonesia akan ada dua kalimat uji independen. Uji tes simple independen, independent simple t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang independen. Dengan dua kelompok ini diberikan perlakuan yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Saya mengajar dua kelas, di kelas A dan juga kelas B. Di kelas A saya memberikan video tutorial tentang analisis uji. Yang di kelas B tidak saya berikan. Video analisis uji tadi, kemudian kedua kelas itu saya berikan post tes dengan soal yang sama dengan materi yang sama, untuk mengukur pemahaman mereka terhadap uji tadi. Jadi saya bandingkan antara dua kelompok yang berbeda, kelas A dan juga kelas B. Kelas A saya beri video, yang kelas B tidak beri video. Video itu menggunakan independent simple t-test. Nah, yang kedua adalah per sampel t-test. Per sampel t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan perlakuan sebelum dan sesudah. Menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan kelompok dan sesudah diberikan perlakuan. Jadi kalau independent sample test tadi kita akan menggunakan dua kelas, kelas A dan juga kelas B. Kalau per sampel test kita hanya menggunakan satu kelas saja. Jadi sebelum diberikan video tutorial kita tes pemahaman konsepnya, kemudian kita berikan video tutorialnya, kemudian kita cek lagi. Setelah diberikan video tutorial pemahamannya gimana, jadi perbandingan adalah sebelum dan sesudah. Yang pertama adalah independent sample t-test. Persamaannya adalah sebagai berikut: X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi akar dari 1 kuadrat dibagi N2 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. S1 dan S2 kuadratnya sebagai berikut. Keterangan adalah T adalah koefisien Tx1 bar kali 1 yang ada stripnya di atas, kemudian 2 kali rata-rata S1 nya. Ini adalah simpanan baku atau standar definisi, dan N nya adalah jumlah. Jadi pada independent sample t-test jumlah antara kelompok pertama dan kelompok kedua tidak harus sama, karena di sini persamaan antara N1 dan N2. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan presentasi belajar antar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Data penelitiannya adalah sebagai berikut. Siswa laki-laki simbolkan X1, dan siswa perempuan simbolnya X2. Ada 10 data sebagai berikut. Nah, caranya adalah yang pertama kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan hipotesis alternatifnya adalah
terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya kita hitung data yang dibutuhkan. Jadi dari tabel X1 dan X2 kita dapat hitung yang berikut sebagai yang pertama, kita hitung X1 dikurangi X1 rata-rata. Jadi ini maksudnya kita hitung X1 rata-ratanya dulu. Jumlah X1 semuanya adalah 812 dibagi 10 hasilnya adalah 81,2. Kemudian X1 dikurangi X1 rata-rata, X1 nya adalah 70 dikurangi 81. 2 hasilnya adalah negatif 11. 2 yang baris K min 2 85 dikurangi dengan 81. 2 hasilnya adalah 3. 8 yang baris K min 3 75 dikurang 81. 2 hasilnya adalah negatif 6. 2 dan seterusnya. Kemudian kita hitung kuadratnya. Jadi min 11,2 dikuadratkan hasilnya 125,44. Selanjutnya adalah kita hitung X di 2 rata-rata. Jumlah seluruh X 2 nya adalah 736 dibagi 10 hasilnya 73,6. Kemudian kita cari X2 dikurangi X2 rata-rata. 60 dikurangi dengan 73. 6 hasilnya adalah negatif 13. 6 kemudian dikuadratkan dan juga jangan lupa dihitung seluruh jumlah totalnya. Setelah itu kita hitung dari S1 kuadrat dan juga S2 kuadratnya. S1 kuadrat persamaannya sigma X1 min X1 kuadrat. Jadi kan kita ambil dari kolom keempat, yakni 609,6 dibagi N-1 10 kurangi 167,733. Dan S2 kuadratnya juga sama, kita ambil dari kolom yang terakhir, sendiri 466,4 dibagi 10 kurang 1 hasilnya 51,822. Selanjutnya kita cari besarnya T hitung. Jadi tinggal masukkan aja dari data yang sudah kita dapatkan tadi, dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh T hitungnya adalah sebesar 198. Langkah ini selanjutnya adalah menentukan kriteria. Kriteria ini bisa kita tentukan dari jika besarnya terhitung lebih kecil dari di tabel, maka H0 diterima. Kalau lebih besar maka H0-nya ditolak. Kita cari T tabelnya dahulu dengan alfa 0,05 dan DK-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. 2 tadi kan sama-sama 10. Jadi 10 ditambah 10 kurangi 2 hasilnya 18. Diperoleh T tabelnya 2101. Selanjutnya kita bandingkan antara T tabel dan juga T hitung. T hitung tadi 2198, T tabelnya adalah 2101. T hingganya diperoleh lebih besar dari T tabel sehingga H0-nya ditolak, atau bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang kedua adalah persampel dites atau uji T. Sampel berpasangan. Di sini persamaannya menggunakan sigma D dibagi dengan akar dari N kali sigma D kuadrat dikurangi sigma D dalam kurung kuadrat dibagi N-1. Keterangannya D itu adalah jumlah beda antar pasangan. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dan sesudah diberikan video tutorial. Sebelum diberi video tutorial, nilainya adalah X1 dan setelah diberi video tutorial nilainya adalah X2. Ada 10 data sama kita. Cari hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah ini harus tidak terdapat perbedaan ya. Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar sebelum diberikan video dan tidak terdapat perbedaan belajar setelah diberikan video. Selanjutnya adalah kita hitung data yang dibutuhkan karena itu adalah selisih. Jadi kita hitung selisihnya dulu. X1 dikurangi X2, 70 kurangi 60, 85 kurang 65 dan seterusnya. Kemudian hasil dari itu kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan totalnya 1320. Ini adalah sigma D kuadrat.
hasilnya kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, seperti ini. Diperoleh T hitungnya adalah 2646. Kita lanjutkan dengan menentukan kriteria sama seperti sebelumnya. Kemudian menentukan T tabel. T tabelnya juga sama sebesar 2. 101 dan membandingkan. Nah, ini T hitungnya diperoleh 2646. T tabelnya diperoleh 2. 101 sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel, yakni H0 ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum diberikan video tutorial dan sesudah diberikan video tutorial. Demikian penjelasan tentang uji T atau t-test. Jadi yang pertama independent sample test, yang dan yang kedua adalah per sampel di test. Independent sample di test digunakan pada dua kelompok yang berbeda. Kalau per sampel di test digunakan pada satu kelompok dengan uji sebelum dan sesudah perlakuan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.